Halo pecandu film, dimanapun kalian berada di tepi ruh terakeh, namira, pelikeh, respejeh, kelis, keker, kamal, kelampes, kokok, kebenyar, konang, labeng, modung, socah, sepolo, burnih, pengkalan, kamar mandi, toilet, kuburan, dan lainnya. Kembali lagi bersama saya Bills di film zombie berjudul World War Z yang dirilis tahun 2013. Penasaran dengan filmnya? Langsung saja ambil kabel bengkang, colokan ke stop kontak, rasakan getarannya, dan selamat menonton setal keje. Kisah bermula memperlihatkan sebuah keluarga yang sangat harmonis. Di sana, kita diperlihatkan dengan sosok pria gondrong pirang bernama Gary. Ya, dia aktor utamanya, yang mana Gary merupakan mantan tentara penyidik PBB yang sangat-sangat brutal yang sekarang dia memilih untuk pensiun dan hidup bersama istri dan kedua anaknya. Seperti biasa, Gary dan istrinya mengantar anak mereka ke sekolah pagi-pagi, di mana di sana tampak jalanan yang super macet dan juga orang-orang yang terlihat berlarian entah apa sebabnya. Gary pun memutar radio di mana disiarkan bahwa ada virus yang telah menyebar ke 12 negara dengan cepat. Tiba-tiba melihat itu, Gary pun keluar dari mobil ingin mengambil spion dan ya, terjadi ledakan besar dan kemudian sebuah mobil tangki menerobos dari belakang. Merasa ada yang tidak beres, Gary mengikutinya dari belakang, tapi mereka berhasil selamat dan mulai keluar dari mobil, di mana di sekitar mereka sangat-sangat kacau. Orang-orang pada berlarian. Gary pun melihat seorang wanita membenturkan kepalanya ke kaca mobil, kemudian menggigit orang itu. Dan ya, tampak kurang dari 10 detik, pria itu pun cosplay menjadi mayat hidup. Gary pun langsung garcep membawa keluarganya lari. Mereka pun mengambil mobil minivan, kemudian langsung gaspul keluar kota, di mana kota tersebut telah menjadi sarang zombie hanya dalam hitungan menit. Di tengah perjalanan, Gary harus berhenti dikala asma anak ceweknya kambuh. Saat itu juga, Gary ditelepon kawannya yang bernama Rizky, yang merupakan wakil sekjen PBB, untuk memberitahukannya bahwa Gary sekeluarga akan dijemput besok pagi dengan helikopter. Karena tak lain dan tak bukan, Gary diminta untuk membantu mengatasi masalah yang sedang terjadi. Gary sekeluarga pun tampak mendatangi Indomaret untuk membeli makanan dan juga obat asma. Saat Gary mengambil obat asma, tiba-tiba datang dua penjahat yang ingin menyakiti anak mereka. Melihat itu, Gary pun langsung kacau. Pedes. Mereka pun berhasil keluar, tapi sayangnya mobil mereka telah diambil orang. Mobilku hilang diambil orang. Ya, mereka pun melihat apartemen dan langsung OTW ke sana. Sambil Gary menelepon Rizky memberitahukan tempatnya di mana mereka berada. Dan ya, tampaknya semuanya sangat tidak mudah, di mana mereka terus-terusan diserang zombie yang berada di apartemen tersebut. Beruntungnya, ada keluarga di salah satu kamar apartemen membantu mereka dan membiarkan mereka menginap. Keesokan harinya, Gary bersiap kemudian keluar dari kamar untuk menuju atap apartemen di mana dia akan dijemput di sana. Tapi ya, sekali lagi mereka harus berhadapan dengan zombie. Gary pun menyuruh istri dan anaknya untuk ke atap duluan, sedangkan dia mungkin mempunyai nyawa 100, malah masih ingin bergelut dengan mayat hidup. Dan tanpa sengaja, cipratan darah zombie masuk ke mulutnya. Gary pun langsung meludahkannya. Sampai di atas, Gary OTW pinggir atap. Takut-takut dia malah cosplay mayat hidup juga dan siap meloncat. Tapi ya, karena alasan dia merupakan aktor utama, sehingga sutradara pun melarang dia untuk cosplay mayat hidup. Tak lama, helikopter pun datang dan langsung membawa mereka pergi. Gary sekeluarga dibawa ke kapal evakuasi milik negara Amerika. Di sana, Rizky pun langsung datang menyambutnya. Setelah mengantar keluarganya ke tempat peristirahatan, Rizky mengajak Gary untuk melihat para anggota yang sedang sibuk mencari asal-muasal virus zombie itu. Dan ya, tampak di sana seorang dokter ahli virus, panggil saja Funky, mengatakan bahwa penyebab zombie adalah virus dan itu hanya bisa dilawan dengan virus juga.
Kemudian, datang sang kapten PBB meminta Gary untuk mengawal Dr. Funky ke sebuah kamp tentara di Korea Selatan untuk meriset asal-usul virus di mana mereka mendapat kabar bahwa virus itu bermula dari Korea. Dan ya, dengan alasan keselamatan nyawa umat manusia dan agar dia bisa cepat main Mobile Legends dengan tenang kembali, Gary pun mau tak mau menyetujui hal tersebut. Mereka pun langsung lepas landas dan beberapa jam kemudian pesawat mendarat mulus di kamp tentara PBB Korea Selatan dengan pesawat dalam keadaan kehabisan bahan bakar. Gary dan timnya pun keluar dari pesawat. Tiba-tiba ya, berlusin-lusin zombie datang menyerang sehingga membuat mereka harus melepaskan tembakan, sedangkan si Dr. Funky karena tidak bisa bertempur tapi ngeyel mau memegang pistol, jatuh terpeleset dan ya, tanpa sengaja dia melepaskan tembakan saat jatuh dan mengenai kepalanya sendiri. Lah, kocak nih dokter. Kemudian, beberapa tentara PBB yang dipimpin oleh Farhan datang membantu dan langsung membawa mereka ke tempat persembunyian. Di sana, Gary diperlihatkan dengan jasad-jasad yang terbakar, yang mana mereka mungkin adalah zombie pertama. Tapi, semua manuskrip yang menjelaskan tentang asal-muasal virus hangus terbakar. Yang mana pada saat itu juga, seorang tentara pincang maju dan mengatakan bahwa dia melihat itu semua dengan kepala sendiri. Gary yang melihat kakinya yang pincang itu menyimpulkan bahwa itu pasti efek dari gigitan zombie, tapi langsung dibantah olehnya bahwa itu merupakan penyakitnya dari dulu. Dia pun berkata bahwa dia pernah berada di tengah-tengah ribuan zombie, tapi anehnya dia tidak diapa-apain oleh si mayat hidup. Kemudian mereka mendatangi tahanan pemasok senjata ilegal di Korea untuk bertanya mengenai virus, di mana dia berkata bahwa satu-satunya negara yang masih selamat adalah Israel bangke. Katanya, si negara bangke selamat karena telah membangun sebuah dinding besar di salah satu kawasannya, yaitu Yerusalem. Padahal sebenarnya Yerusalem milik Palestina, tapi ya mungkin karena orang-orang dari negara bangke itu seperti tai ayam dan otaknya berisi air got, akhirnya malah ngaku-ngaku Yerusalem miliknya. Mendengar itu, Gary dan rekannya pun memutuskan untuk OTW ke Yerusalem. Mereka pun akan kembali ke pesawat dengan menggunakan sepeda agar cepat sampai, juga agar tidak banyak bunyi yang bisa menarik perhatian para zombie. Sedangkan Farhan akan mengambil mobil tangki untuk mengisi bahan bakar pesawat. Mereka pun berangkat. Saat sedang asiknya bersepeda, tiba-tiba ya, ternyata istri si Gary malah menelponnya sehingga bunyi dering HP malah menarik zombie-zombie untuk menyerang. Mereka pun sampai di pesawat, tapi naasnya Farhan malah sempat tergigit dan akhirnya bunuh diri. Pesawat pun berangkat. Sesampainya di Yerusalem, Gary dijemput oleh beberapa tentara, salah satunya bernama Lisa, untuk menghadap pria bernama Jurgen. Sesampainya di sana, Jurgen mengajak Gary untuk melihat tembok pembatas yang bisa menghalangi zombie, di mana di dalamnya dikumpulkanlah orang-orang yang memang masih belum terinfeksi, sedangkan di luar ribuan zombie seperti semut-semut yang berkeluyuran saking banyaknya. Di dalam tembok, Gary merasa tidak enak dengan ramenya orang-orang yang malah bernyanyi saking senangnya karena selamat dari zombie, dan mungkin juga karena mendapatkan skin kolektor gratis dari Monton. Dan ya, karena kebisingan itu pun membuat zombie-zombie di luar agresif dan bersatu padu memanjat tembok Yerusalem. Keributan pun terjadi. Maka si Jurgen menyuruh tentaranya untuk mengawal Gary ke bandara agar bisa segera pergi dengan pesawat dari sana. Dan ya, tampak si Gary sempat dikejutkan dengan penampakan di mana ada seorang kakek tua yang malah enteng-entengnya berada di kerumunan zombie tanpa digubris sedikit pun oleh si mayat hidup. Gary pun kembali berlari. Dan sekali lagi, dia dikejutkan dengan seorang pria botak yang hanya dilewati oleh si zombie tanpa adanya double kill, triple kill, maniac, savage. Saat pelarian itulah, Gary sempat diserang, tapi untungnya Lisa dengan sigap menolongnya
tapi dengan tidak sengaja membuat tangan Lisa tergigit oleh zombie. Melihat itu pun, Gary segera langsung bertindak. Lo, orang ini memang gak ada akhlak. Ditolong dari zombie, malah tangan gua dipotong. Goblok. Gary pun akan membunuh si Lisa dalam 5 detik. Tapi batal karena virus tidak sampai menyebar berkat Gary yang telah memotong tangan Lisa. Mereka pun akhirnya selamat dan langsung ikut pesawat terakhir pergi dari Israel, maksudku Yerusalem. Di atas pesawat, Gary menelpon Rizky sembari memberitahu keberadaannya. Kemudian meminta Rizky untuk mencarikan sebuah rumah sakit atau laboratorium internasional di sekitar situ. Rizky pun memberitahu Gary salah satu alamat laboratorium, yang mana Gary langsung memberitahu pilot untuk OTW ke sana. Tujuan Gary mencari laboratorium tidak lain dan tidak bukan untuk membuat virus penyakit penangkal zombie, karena dia teringat dengan kakek tua dan pria botak yang tidak diserang zombie karena mengidap penyakit. Begitu juga dengan tentara yang pincang di camp Korea juga tidak diserang zombie karena mengidap penyakit. Alhasil, Gary membuat kesimpulan bahwa zombie hanya menyerang tubuh-tubuh yang sehat. Tak lama, Gary merasa ada yang aneh. Ya, tampaknya di ruang sebelah zombie-zombie menyerang. Gary pun menyuruh semua orang di ruangan itu untuk tidak panik dan berisik, dan menimbun akses masuk ke ruangan satunya dengan koper dan tas. Tapi karena tak ada cara lain, Gary pun langsung Gary dan Lisa pun langsung mengencangkan sabuk. Bersamaan dengan hal itu, pesawat akan jatuh. Saat Gary sadar, dia melihat Lisa sudah tak ada di tempatnya. Dia pun ingin pergi, tapi sulit karena sebuah besi menancap di perutnya. Lisa pun datang dan langsung memapah Gary ke tempat tujuannya, yaitu di sebuah laboratorium WHO. Tapi karena kehabisan darah, Gary pun pingsan. Gary pun bangun setelah 3 hari pingsan. Di samping ada orang bernama Pais yang merawatnya. Kemudian datanglah orang, panggil saja Edo, yang curiga bahwa Gary merupakan seorang penjahat. Tapi Gary menyuruh Edo untuk mengambil teleponnya dan menelpon nomor di HP itu. Di seberang telepon, Rizky menerimanya dan menjelaskan bahwa Gary adalah utusan tentara PBB yang diutus untuk menyelesaikan masalah virus zombie. Gary pun menyampaikan tujuan sebenarnya bahwa dia mencari sampel virus berbahaya yang masih bisa diobati untuk disuntikkan pada manusia agar selamat dari zombie. Awalnya, mereka tidak percaya cara itu akan berhasil karena belum pernah mencobanya. Tapi akhirnya mereka mau mengikuti perkataan Gary dan memberitahu tempat virus itu. Tapi ya, ternyata sampel itu berada di ruang B, yang mana ruangan tersebut telah dipenuhi oleh zombie yang berserakan. Gary dan Lisa pun akan tetap ke sana ditemani Edo sebagai penunjuk jalan, sedangkan yang lain akan memantau mereka lewat CCTV. Mereka bertiga pun masuk, mengendap-endap tanpa suara akan menuju ke tempat penyimpanan sampel virus itu. Awalnya aman-aman aja, tapi kemudian si Edo, orang ini bukannya nunjuk jalan, malah jadi beban. Goblok. Kemudian Gary memancing zombie-zombie untuk menyerangnya agar Lisa dan Edo bisa kembali ke ruang A. Tapi si Lisa dan Edo malah memancing zombie-zombie agar mengikutinya kembali ke ruang A supaya Gary dapat dengan mudah menuju tempat sampel virus itu. Karena tak ada zombie, Gary pun lanjut menuju tempat sampel. Tapi 2 zombie datang menyerang. Ya, tanpa ampun, Gary membuat 2 zombie itu talkah. Dia akhirnya sampai di tempat sampel dan kemudian langsung masuk ke dalamnya. Tanpa bantuan alat komunikasi, Gary tidak tahu sampel mana yang dibutuhkan. Jadi dia berniat untuk membawa semuanya. Dan saat hendak pulang, tiba-tiba
Melihat itu, dia pun berinisiatif untuk menyuntikkan penyakit itu ke tubuhnya dan menulis bahwa Gary sayang keluarganya. Karena takutnya Gary mati setelah menyuntikkan sampel penyakit karena dia tidak tahu yang mana yang harus disuntikkan. Yang hanya ia tahu bahwa semua sampel di sana adalah penyakit. Gary pun mencoba keberuntungan dengan mengambil salah satu sampel dan langsung disuntikkan ke badannya, Dan ya, beruntungnya tak lama dari itu, Gary siuman dan merasakan badannya dalam keadaan demam. Akhirnya, dia pun memutuskan keluar dan... Ya, tampaknya Gary berhasil, di mana si zombie seperti orang bodoh yang tak menyerang Gary. Dia pun akan kembali ke ruangan A dan akan menyerahkan sampel penyakit itu agar dimodifikasi dengan vaksin supaya seluruh manusia bisa menggunakannya tanpa harus demam. Gary pun akhirnya menjatuhkan banyak minuman agar bisa menarik perhatian zombie di depan pintu ruang A dan berjalan melewatinya dengan santai. Tamat, ending yang sangat menakjubkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, walaupun terdapat banyak rintangan yang menghalanginya. Namun, ingatlah bahwa Allah tidak pernah memberikan beban atau cobaan terhadap hambanya di luar batas kemampuannya, melainkan Allah percaya kalau memang Dia bisa melakukannya. Justru, kita harus iri dengan mereka yang beban dan cobaannya lebih besar dan berat dari kita. Karena itu, menandakan bahwa mereka lebih hebat dari kita. Saya Bills, Direktur Nadia Official, mohon pamit dan akan bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, takut digigit zombie.